Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau kapanpun keadaan kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat pada saat kita menyimak video yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Utamanya yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai laporan rugi laba. Oke, yang akan kita susun laporan rugi laba yaitu masih sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelumnya itu saya jelaskan bahwa menyusun laporan rugi laba itu yang harus diperhatikan itu akun-akun apa saja yang terdapat di laporan rugi laba. Jadi dalam menyusun laporan rugi laba itu akun yang harus diperhatikan hanya dua, yaitu semua pendapatan. Itu karena akun yang terdapat di rugi laba itu adalah pendapatan dan beban. Hanya ini dua. Hanya pendapatan dengan beban yang akan kita masukkan di laporan rugi laba, karena laporan rugi laba yang masuk di situ adalah pendapatan dan beban. Dan tujuan menyusun laporan rugi laba itu adalah untuk mengetahui berapa jumlah rugi atau laba perusahaan. Jadi kalau misalnya dia rugi, berapa jumlah ruginya, kemudian kalau misalnya dia laba, berapa labanya. Kapan dia rugi? Jika pendapatan itu lebih kecil dibanding dengan beban. Kapan dia laba? Jika pendapatan itu lebih besar dibanding dengan beban. Oke, kita langsung saja memulai penyusunan rugi laba, di mana datanya itu diambil dari kertas kerja. Oke, kita mulai saja. Ini kertas kerja yang akan kita buat laporan rugi labanya. Oke, yang kita pindahkan adalah ini. Jadi yang kita pindahkan adalah semua nilai yang ada di laporan rugi laba. Jadi semua nilai yang ada di sini itu yang kita pindahkan. Ini semua nilai, karena yang terdapat akun yang terdapat di rugi laba adalah pendapatan dengan beban kita pindahkan. Sebentar kalau kita sudah menyusun laporan rugi laba, laba yang kita dapat di sini harus sama di sini labanya. Kalau dia dapat laba di sini, berarti sebentar di laporan rugi laba dia juga dapat laba sebesar yang di sini. Oke, kita mulai saja menyusun. Formatnya itu sudah saya perlihatkan sebelumnya di video sebelumnya. Bagaimana format penyusunan laporan rugi laba itu pada persamaan akuntansi. Sama saja dengan format laporan keuangan di persamaan akuntansi dengan laporan keuangan di laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Oke, kita mulai saja. Yang kita pindahkan pertama adalah pendapatan. Di sini pendapatan itu kita cari kita lihat ada berapa pendapatan di rugi laba. Itu ada pendapatan jasa ini satu, kemudian ada lagi pendapatan bunga. Ini yang akan kita pindahkan dulu semua pendapatan. Yang pertama kita pindahkan adalah pendapatan jasa. Oke, kita mulai. Formatnya seperti ini. Nih, seperti ini formatnya. Jangan lupa
dalam menyusun laporan rugi laba itu jangan lupa ini nama perusahaannya, nama laporan yang akan kita buat, dan periodenya. Oke, kita mulai saja. Kita tulis pendapatan usaha. Kita tulis dulu pendapatan usaha. Karena tadi di kerja itu ada dua pendapatan, berarti di sini pendapatan usahanya terbagi dua. Yang pertama tadi itu adalah pendapatan jasa. Kemudian yang kedua tadi adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oke, kita lihat hasilnya berapa nilai untuk pendapatan jasa. Kita cek di kertas kerja. Nilai untuk pendapatan jasa ini, jadi yang kita lihat adalah di kolom rugi laba, karena yang akan kita buat adalah laporan rugi laba. Pendapatan jasa itu ini 8.260.000. Kita tulis di sini 8.260.000. Sedangkan pendapatan bunga kita lihat berapa nilainya. Pendapatan bunga kita lihat ini 75. Hanya dua pendapatan. Berarti hanya ini pendapatan bunga dengan pendapatan jasa. Oke. 75. Karena hanya dua, berarti kita jumlahkan semua ini pendapatan. Jumlah pendapatan usaha itu sebesar, kita jumlahkan ini nilainya sebesar 8 juta. Kita jumlahkan ini yang dua, 8.335.000. Kalau sudah dijumlahkan, setelah itu setelah pendapatan kita jumlahkan, kita cari lagi bebannya. Beban usahanya kita cari. Beban usaha. Oke, kita lihat berapa beban di kertas kerja. Kita lihat. Yang pertama itu adalah beban gaji ini. Beban gaji itu sebesar 1.400.000. Kemudian beban listrik dan telepon itu sebesar 75. Kita pindahkan. Beban gaji 1.400.000 dan beban listrik dan telepon 75. Kita pindahkan. Kita tulis tadi beban gaji itu tadi besarnya sebesar 1.400.000. Yang kedua tadi adalah beban listrik dan telepon itu sebesar 75. Oke, kita pindahkan lagi beban. Kalau masih ada beban, kita cari lagi beban apa. Ini beban serba-serbi. Itu nilainya 25. Dengan beban perlengkapan itu nilainya 75. Jadi beban serba-serbi 25 dan beban perlengkapan 75. Oke, kita pindahkan. Beban serba-serbi itu nilainya 25. Kemudian beban perlengkapan
Beban perlengkapan itu nilainya 75. Kita cari lagi beban apa lagi? Beban penyusutan peralatan. Jadi bukan perlengkapan di sini tapi peralatan. Beban penyusutan peralatan, bukan perlengkapan, karena tidak ada penyusutan perlengkapan. Mohon maaf. Itu sebesar 200.000. Ini salah ketik, mohon maaf. 200.000. Kemudian beban sewa itu sebesar 1.600.000. Oke, kita pindahkan. Kita tulis beban penyusutan peralatan itu sebesar 200.000. Kemudian beban sewa itu sebesar 1.600.000. Oke, kita cek lagi apakah masih ada beban. Ini beberapa jumlah beban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Apakah di sini juga 6? Kita cocokkan. Beban gaji sudah. Beban listrik 2. Beban serba-serbi 3. Beban perlengkapan 4. Beban penyusutan 5. Beban sewa 6. Berarti hanya 6. Jadi sudah habis. Jadi kalau begitu kita selesaikan saja. Kita jumlahkan semua ini. Berarti kita tulis jumlah beban usaha itu sebesar 3.375.000. Kemudian karena di sini dilihat bahwa pendapatan itu lebih besar dibanding dengan beban, berarti di sini dia laba. Tapi jika pendapatan itu lebih kecil daripada beban, berarti dia rugi. Berarti di sini dialah laba. Laba bersihnya itu sebesar ini, kita kurangkan dengan ini. Berarti kalau kurang kita kasih dalam kurung di sini. Kita kasih dalam kurung. Itu jumlahnya sebesar itu sebesar 4.960.000. Oke, kita lihat di kertas kerja apakah sama laba bersihnya. Laba bersih di kertas kerja juga itu 4.960.000. Berarti di sini juga sama laba bersihnya, karena laba bersih di kertas kerja itu harus sama dengan laba bersih yang di laporan rugi laba. Oke. Untuk melihat secara jelasnya saya sudah buatkan tampilannya. Kita perhatikan ini. Ini tampilan secara jelasnya. Jadi di sini itu adalah laba bersihnya sebesar 9.600.000.
Mohon maaf, di sini kebetulan salah. Seharusnya di sini adalah jumlah salah pengetikan. Maaf, jumlah beban usaha. Salah pengetikan. Mohon maaf, bukan laba kotor tapi jumlah beban usaha. Oke. Sebelum saya mengakhiri video kita kali ini tentang penyusunan laporan rugi laba, seperti biasa saya akan tampilkan kata-kata bijak untuk video kali ini adalah ini. Mudah-mudahan kata-kata bijak yang saya keluarkan video kali ini bisa menginspirasi atau membuat motivasi untuk kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau kapanpun keadaan kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat pada saat kita menyimak video yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Utamanya yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai laporan rugi laba. Oke, yang akan kita susun laporan rugi laba yaitu masih sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelumnya itu saya jelaskan bahwa menyusun laporan rugi laba itu yang harus diperhatikan itu akun-akun apa saja yang terdapat di laporan rugi laba. Jadi dalam menyusun laporan rugi laba itu akun yang harus diperhatikan hanya dua, yaitu semua pendapatan. Itu karena akun yang terdapat di rugi laba itu adalah pendapatan dan beban. Hanya ini dua. Hanya pendapatan dengan beban yang akan kita masukkan di laporan rugi laba, karena laporan rugi laba yang masuk di situ adalah pendapatan dan beban. Dan tujuan menyusun laporan rugi laba itu adalah untuk mengetahui berapa jumlah rugi atau laba perusahaan. Jadi kalau misalnya dia rugi, berapa jumlah ruginya, kemudian kalau misalnya dia laba, berapa labanya. Kapan dia rugi? Jika pendapatan itu lebih kecil dibanding dengan beban. Kapan dia laba? Jika pendapatan itu lebih besar dibanding dengan beban. Jadi dia laba jika pendapatan lebih besar daripada beban, dan jika dia rugi itu jika pendapatan lebih Jadi saya jelaskan di sini bahwa dalam laporan rugi laba itu kita akan mencari rugi atau labanya. Nah, kapan perusahaan ini mengalami rugi? Jika pendapatan ini lebih kecil nilainya dibanding beban. Sedangkan jika dia laba, perusahaan mengalami laba jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka dialah laba. Oke, kita langsung saja memulai penyusunan rugi laba, di mana datanya itu diambil dari kertas kerja. Oke, kita mulai saja. Ini kertas kerja yang akan kita buat laporan rugi labanya. Oke, yang kita pindahkan adalah ini. Jadi yang kita pindahkan adalah semua nilai yang ada di laporan rugi laba. Jadi semua nilai yang ada di sini itu yang kita pindahkan. Ini semua nilai, karena yang terdapat akun yang terdapat di rugi laba adalah pendapatan dengan beban kita pindahkan. Sebentar kalau kita sudah menyusun laporan rugi laba,
laba yang kita dapat di sini harus sama di sini labanya. Kalau dia dapat laba di sini, berarti sebentar di laporan rugi laba dia juga dapat laba sebesar yang di sini. Oke, kita mulai saja menyusun. Formatnya itu sudah saya perlihatkan sebelumnya di video sebelumnya. Bagaimana format penyusunan laporan rugi laba itu pada persamaan akuntansi. Sama saja dengan format laporan keuangan di persamaan akuntansi dengan laporan keuangan di laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Oke, kita mulai saja. Yang kita pindahkan pertama adalah pendapatan. Di sini pendapatan itu kita cari kita lihat ada berapa pendapatan di rugi laba. Itu ada pendapatan jasa ini satu. Kemudian ada lagi pendapatan bunga. Ini yang akan kita pindahkan dulu semua pendapatan. Yang pertama kita pindahkan adalah pendapatan jasa. Oke, kita mulai. Formatnya seperti ini. Ini seperti ini formatnya. Jangan lupa dalam menyusun laporan rugi laba itu jangan lupa ini nama perusahaannya, nama laporan yang akan kita buat dan periodenya. Oke, kita mulai saja. Kita tulis pendapatan usaha. Kita tulis dulu pendapatan usaha. Karena tadi di kerja itu ada dua pendapatan, berarti di sini pendapatan usahanya terbagi dua. Yang pertama tadi itu adalah pendapatan jasa. Kemudian yang kedua tadi adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oke, kita lihat hasilnya berapa nilai untuk pendapatan jasa. Kita cek di kertas kerja. Nilai untuk pendapatan jasa ini. Jadi yang kita lihat adalah di kolom rugi laba. Karena yang akan kita buat adalah laporan rugi laba. Pendapatan jasa itu ini 8.260.000. Kita tulis di sini 8.260.000. Sedangkan pendapatan bunga kita lihat berapa nilainya. Pendapatan bunga kita lihat ini 75. Hanya dua pendapatan. Berarti hanya ini pendapatan bunga dengan pendapatan jasa. Oke. 75. Karena hanya dua, berarti kita jumlahkan semua ini pendapatan. Jumlah pendapatan usaha. Itu sebesar, kita jumlahkan ini nilainya sebesar 8 juta. Kita jumlahkan ini yang dua 8.335.000. Kalau sudah dijumlahkan, setelah itu setelah pendapatan kita jumlahkan, kita cari lagi bebannya. Beban usahanya kita cari. Beban usaha. Oke, kita lihat berapa beban di kertas kerja. Kita lihat. Yang pertama itu adalah beban gaji ini. Beban gaji itu sebesar 1.400.000. Kemudian beban listrik dan telepon itu sebesar 75. Kita pindahkan. Beban gaji 1.400.000 dan beban listrik dan telepon 75. Kita pindahkan. Kita tulis tadi beban gaji itu tadi besarnya sebesar 1.400.000.
Yang kedua tadi adalah beban listrik dan telepon itu sebesar 75. Oke, kita pindahkan lagi beban. Kalau masih ada beban, kita cari lagi beban apa. Ini beban serba-serbi. Itu nilainya 25. Dengan beban perlengkapan itu nilainya 75. Jadi beban serba-serbi 25 dan beban perlengkapan 75. Oke, kita pindahkan. Beban serba-serbi itu nilainya 25. Kemudian beban perlengkapan itu nilainya 75. Kita cari lagi beban apa lagi? Beban penyusutan peralatan, jadi bukan perlengkapan di sini tapi peralatan. Beban penyusutan peralatan, bukan perlengkapan, karena tidak ada penyusutan perlengkapan, mohon maaf. Itu sebesar 200.000. Ini salah ketik, mohon maaf. 200.000. Kemudian beban sewa itu sebesar 1.600.000. Oke, kita pindahkan. Kita tulis beban penyusutan peralatan itu sebesar 200.000. Kemudian beban sewa itu sebesar 1.600.000. Oke, kita cek lagi apakah masih ada beban. Ini beberapa jumlah beban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Apakah di sini juga 6? Kita cocokkan. Beban gaji sudah. Beban listrik 2. Beban serba-serbi 3. Beban perlengkapan 4. Beban penyusutan 5. Beban sewa 6. Berarti hanya 6. Jadi sudah habis. Jadi kalau begitu kita selesaikan saja. Kita jumlahkan semua ini. Berarti kita tulis jumlah beban usaha itu sebesar 3.375.000. Kemudian karena di sini dilihat bahwa pendapatan itu lebih besar dibanding dengan beban, berarti di sini dia laba. Tapi jika pendapatan itu lebih kecil daripada beban, berarti dia rugi. Berarti di sini dialah laba bersihnya itu sebesar ini, kita kurangkan dengan ini. Berarti kalau kurang kita kasih dalam kurung di sini. Kita kasih dalam kurung. Itu jumlahnya sebesar itu sebesar 4.960.000. Oke, kita lihat
di kertas kerja apakah sama laba bersihnya? Laba bersih di kertas kerja juga itu 4.960.000. Berarti di sini juga sama laba bersihnya, karena laba bersih di kertas kerja itu harus sama dengan laba bersih yang di laporan rugi laba. Oke. Untuk melihat secara jelasnya saya sudah buatkan tampilannya. Kita perhatikan ini. Ini. Ini tampilan secara jelasnya. Jadi di sini itu adalah laba bersihnya sebesar 9.600.000. Mohon maaf di sini kebetulan salah. Seharusnya di sini adalah jumlah salah pengetikan. Maaf, jumlah beban usaha. Salah pengetikan, mohon maaf, bukan laba kotor tapi jumlah beban usaha. Oke. Sebelum saya mengakhiri video kita kali ini tentang penyusunan laporan rugi laba, seperti biasa saya akan tampilkan kata-kata bijak untuk video kali ini adalah ini. Mudah-mudahan kata-kata bijak yang saya keluarkan video kali ini bisa menginspirasi atau membuat motivasi untuk kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.